wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, nama budaya, salam kebajikan. Saya Felisa Yustako, perwakilan dari SMP Negeri 1 Bahodopi, akan membawakan sebuah pidato yang bertemakan masih maraknya bullying terhadap anak yang membutuhkan penanganan inovatif. Di sini saya ingin berbicara masalah yang sangat penting dan perlu diperhatikan di sekolah kita hari ini, yaitu bullying atau perundungan. Perlu kalian ketahui, bullying adalah tindakan yang merugikan seseorang secara fisik atau emosional. Ini berupa pelecehan verbal dan nonverbal, termasuk penghinaan, ancaman, perlakuan tidak adil, dan tindakan kekerasan fisik. Perilaku bullying ini bukan hanya di Indonesia terjadi, bahkan sering terjadi di negara maju seperti Amerika, Inggris, dan negara lainnya. Biasanya para pembullying mengucapkan kata-kata yang menyakiti perasaan seseorang dan menyakiti harga diri mereka. Seseorang yang terkena bullying sering menjadi pendiam. Bullying di sekolah sangat merugikan korbannya. Ini bisa menyebabkan rasa takut, stres, dan kecemasan berkepanjangan, dan juga dapat mempengaruhi kinerja akademik dan sosial korban, bahkan menyebabkan depresi atau bunuh diri. Bullying menjadi penghambat untuk kesuksesan. Buktinya, orang sukses pun masih mendapatkan perilaku bullying tersebut, yang membuat ia harus lebih keras lagi untuk berusaha dan membuktikan mimpinya. Anak yang tumbuh dan berkembang di lingkungan keluarga yang kurang harmonis serta kurangnya perhatian dari orang tua seringkali menyebabkan perilaku yang menyimpang. Terlalu sibuknya orang tua dengan pekerjaannya sehingga kurangnya perhatian terhadap anaknya sendiri. Hal ini yang kemudian menyebabkan sosialisasi tidak sempurna pada anak. Anak yang mengalami sosialisasi tidak sempurna berkemungkinan memiliki perilaku menyimpang. Perilaku ini merupakan perilaku manusia yang dilakukan secara individu maupun berkelompok yang tidak sesuai dengan nilai dan norma yang berlaku di lingkungan masyarakat. Bullying sering dialami oleh siswa-siswi di sekolah karena salah paham. Bahkan tindakan ini dianggap sesuatu yang wajar tanpa ada yang menyadari dampak jangka panjang yang ditimbulkan baik pada korban juga pelaku bullying. Terkadang tindakan ini sampai menimbulkan korban jiwa dan trauma berkepanjangan yang tentunya menghambat proses belajar dan proses berkembang jiwa anak. Mereka yang melakukan bullying di sekolah adalah keluarga yang tidak utuh dan harmonis serta kurang mendapat perhatian orang tua. Sementara mereka yang menjadi korban bullying termasuk anak yang sangat mendapatkan perhatian dari orang tuanya, banyak menghabiskan waktu bersama keluarga dan tetap menjaga komunikasi antara orang tua dan anak. Faktor pengaruh dari teman sebaya juga dapat menjadi penyebab munculnya kasus bullying. Hal ini dikarenakan mereka lebih banyak menghabiskan waktu bersama teman-temannya yang akhirnya menciptakan kelompok-kelompok atau geng. Hal ini dapat menimbulkan pengaruh negatif dengan cara memberikan ide yang menurut mereka tidak akan berdampak apa-apa, dan itu dianggap sesuatu yang wajar dilakukan. Maka dari itu, perilaku bullying seharusnya diberantas dengan memberikan pendidikan moral kepada anak-anak sejak kecil. Di samping itu, orang tua juga harus mengingatkan bahwa bercanda dengan cara menghina orang lain adalah perbuatan yang tidak boleh dilakukan, serta membiasakan anak untuk berbuat baik dan saling menyayangi.
Dampak tersebut bisa berupa gangguan mental, mulai dari sensitif, rasa marah yang meluap-luap, depresi, cemas, hingga bunuh diri. Korban bullying pun kerap merasa tidak aman, terutama saat berada di lingkungan yang memungkinkan terjadi perundungan. Dan kemungkinan besar akan terbawa hingga mereka dewasa. Sekolah yang seharusnya menjadi tempat aman dan nyaman bagi siswa dalam melaksanakan aktivitas belajar, namun seringkali peristiwa kekerasan terjadi. Kita semua harus bekerja sama untuk menghentikan bullying di sekolah, dan kita perlu memahami bahwa setiap orang pantas dihormati, dihargai, dan tidak boleh ada ruang untuk perilaku yang merugikan orang lain. Mari kita semua belajar menghormati perbedaan kita, baik itu perbedaan budaya, agama, atau latar belakang keluarga. Sebagai siswa, mari kita membudayakan etika berbicara yang sopan dan baik, dan memperlakukan orang lain dengan cara yang kita inginkan diperlakukan sebagaimana mestinya. Kita jadikan sekolah menjadi tempat yang aman dan nyaman untuk belajar. Maka dari itu, mulai hari ini, mari kita sama-sama mengejar tujuan itu dengan menolak keras setiap bentuk tindakan bullying di sekolah kita. Sekian pidato dari saya, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.